Halo Sobat Nime, Dragon Master lagi, langsung aja gaskun. Preview sedikit dari part sebelumnya setelah Zumingang berada di dalam gua api suci. Ia pun bertemu dengan Naga Nua. Ya, di sini Zu yang memberikan permen alkohol membuat Naga Nua ini pun akhirnya mabuk. Dan hal itu pun dilakukan Zu untuk dapat membungkus Nua ini. Hehehe, nikmatilah permen itu dan jadilah nagaku, ujar Zu sembari mencoba untuk dapat membuat kontrak jiwa dengan naga pink ini. Ya, di sini Zu yang merasuki domain spirit untuk dapat membuat kontrak jiwa dengan Nua. Membuatnya pun kini tiba-tiba saja merasakan berada di dalam sebuah lautan. Dan ia juga merasakan, dan ketika ia membuka matanya, ia merasakan perasaan yang sangat-sangat sedih dan juga kesepian. Di tempat ini juga Zu pun merasakan beban yang sangat luar biasa yang ada di punggungnya. Beban tanggung jawab yang terikat dengan sebuah tempat, yaitu benua Ninhai. Selain itu juga, selain beban itu, lihatlah tanganku ternyata terikat seperti ini. Apa arti ini semua? Ikatan ini, ini sungguh sangat kuat sekali dan tidak dapat dilepaskan. Walaupun ternyata di sini Zu telah mencoba untuk melepaskan itu semua. Di sini Zu juga melihat ternyata ada suatu bencana alam yang akan segera terjadi, yang akan segera menimpa Ninhai, dan itu benar-benar sungguh sangat mengerikan. Hingga Zu pun akhirnya tersentak daripada tidurnya itu. Hei, melihat Zu yang pada akhirnya terbangun membuat koi merah ini ia pun menangis bahagia. Zumingang, akhirnya kau terbangun juga. Hei, aku baik-baik saja. Sudah berapa lama aku tertidur? Tanya dari Zu. Tiga hari kau tidur kampret. Kau pingsan secara tiba-tiba dan itu benar-benar menakutiku. Apa? 3 hari? Lama amat. Ya, jadi apa yang kau lihat di dalam mimpimu itu? Tanya koi merah ini. Ya, yang aku lihat di dalam mimpiku, aku melihat sesuatu yang sungguh sangat mengerikan. Dan aku melihat Ninhai hancur berantakan, dihantam sebuah bencana alam yang sungguh benar-benar sangat mengerikan. Selain itu juga, aku juga melihat kalau jiwa dari Nua ini ternyata telah terikat dengan benua Ninhai. Apa? Apa maksudmu? Apakah dia telah menyatu dengan Ninhai? Ya, kau benar Tuan Koi. Dia telah bersedia untuk dapat membuat kontrak spirit dengan diriku. Tapi setelah kontrak itu dibuat, kini aku terikat bersama dirinya di Ninhai ini. Di sini Zu juga berujar, Tuan Koi, apakah ada cara untuk dapat melepaskan ini semua? Tanya dari Zu. Ya, dengan basis kultivasimu yang saat ini, itu tidaklah mungkin. Tapi, kau bisa membuang sebagian besar dari esensi kehidupan dari Nua itu untuk dapat melepaskan Nua ini dari tanggung jawabnya sebagai dewa benua Ninhai. Hei, bukankah itu akan membuatnya mati jika esensi kehidupannya dibuang? Sambut dari Zu. Tidak juga. Itu tidak mungkin terjadi dan ia tidak mungkin mati. Tapi mungkin saja ia akan kehilangan takdirnya, kehilangan kehidupan ilahinya. Apa itu? Tanya dari Zu. Ya, Nua ini adalah seorang dewa yang dikirimkan dari surga dan kehilangan kehidupan ilahi itu akan membuatnya tidak lagi dapat naik ke surga. Hei, mendengar itu membuat Zu pun tercengang. Hei, apakah ranah yang dimilikinya ini sungguh sangat tinggi hingga dapat membuatnya menjadi dewa? Iya, tentu saja. Mungkin saja yang ada di depan kita ini hanyalah wujud dari kerinduannya akan kebebasan dan juga mungkin saja tubuh aslinya saat ini sedang terikat dengan benua ini. Dan intinya, cobalah kau berkomunikasi dengan dirinya. Tanyakan, apakah ia rela kehilangan takdirnya sebagai dewa, sebagai penjaga Ninhai demi dapat hidup bebas. Maka dari itu, langkah awal yang harus dilakukan oleh Zu adalah untuk mencari di mana benang kehidupannya ini. Maka dari itu, di sini Zu pun bertanya, Beb, apakah kau bisa mengantarkanku di mana tempat itu berada? Benang kehidupanmu itu, ujar dari Zu. Dan benar saja, kini naga pink itu ia pun pergi menelusuri gua. Dan itu juga membuat Zu berujar, hei, bukankah ini jalan menuju keluar? Tapi di sini Zu pun juga sadar sepertinya ini adalah jalan menuju tempat Vena Bumi. Tempat Vena Bumi berada dan ia juga berpikir, apakah Vena Bumi itu adalah pusat dari ini semua? Dan jika itu benar maka, Tuan Koi, sepertinya Vena Bumi yang ada di tempat ini dibentuk dari energi kehidupan yang dimiliki oleh naga pink itu. Ya, kurasa kau benar. Dan jika itu memang benar adanya, kurasa ini tidak akan sesulit yang aku bayangkan. Sambut dari koi merah ini. Apa maksudnya ini? Ya, sepertinya tubuh aslinya telah menjadi satu kesatuan dengan inti bumi. Dan darah serta jiwanya sepertinya telah berubah menjadi Vena Bumi. Dan itu juga membuat naga Nua ini akan memiliki kehidupan baru dengan basic jiwa yang abadi yang ia miliki ini. Dengan kata lain, jika kau bisa membantunya memotong benang inti yang terhubung dengan inti bumi, Nua ini akan
Apa? Akan bebas kah? Dia bisa pergi kemanapun yang ia mau kah? Tanya dari Zhu. Iya, kau benar. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba saja mereka pun mendengar ada suara pertarungan di ujung jalan. Dan itu tentu saja menotis Zhu, dan itu juga membuat Zhu memutuskan untuk dapat melihat, mengintip-intip tentang apa yang terjadi di tempat itu. Dan di sini awalnya Zhu ia mengira kalau sepertinya event pembentukan api suci telah dimulai. Namun sungguh sangat terkejut dirinya ketika ia melihat ada sesuatu tepat di depan matanya. Karena di sini terlihatlah banyak sekali korban tewas dengan luka-luka yang sangat mengerikan. Dan karena Zhu ingin mengetahui lebih detail lagi tentang apa yang terjadi, ia meminta, Beb, tunggulah sejenak di tempat ini. Aku akan memotong benang itu untuk mendapatkan kembali kebebasanmu ini, sambut dari Zhu. Sedangkan di bawah sana, Zhou, kau sungguh sangat kejam. Dasar sampah, ujar bocah An ini kepada bocah Zhou yang telah membantai orang-orang dari anggota keluarganya. Ya, selain bocah An, di sini Pak Tua ini ia juga berujar, Zhou, kau pikir setelah kau melakukan ini semua, Sekte Zhu akan tinggal diam? Hah? Oh, dicecar banyak sekali kata-kata. Di sini bocah Zhou ini ia berujar, selama ini aku hanya berjanji kepada selir Zhu untuk membantu kalian menyingkirkan anggota keluargaan. Dan kau lihat, aku telah melakukan tugasku. Anggota keluargaan mereka semua telah aku bantai. Tapi soal untuk mengambil Vena ini, aku tidak pernah berjanji untuk tidak mengambilnya, ya kan? Hei, mendengar kalau bocah Zhou ini ternyata bekerja sama dengan sektenya dan kini malah berkhianat dan berniat untuk merebut harta sekte, membuat Zhu pun berujar, "Hei, Zhou ini apakah ia adalah agen ganda?" Dan untuk bocah An yang memang dikhianati oleh bocah Zhou itu, ia pun berujar, Zhou, jika kau membunuh kami, kau akan dihukum. Apakah kau tidak takut dengan pengadilan agung? Takut dengan pengadilan agung? Jangan buat aku tertawa. Kenapa aku harus takut? Lihatlah, aku akan menunjukkan kepada dirimu kenapa aku tidak akan takut dengan pengadilan agung itu. Karena orang-orang mengira aku hanya memiliki naga Senzu, tapi mereka tidak tahu kalau ternyata aku memiliki naga tingkat raja, yaitu naga Houji. Api suci ini terbuat karena memang adanya Vena bumi. Dan dengan adanya Vena bumi itu dapat membantuku, membantu nagaku yang lainnya dapat menerobos ke tingkatan raja. Dan jika waktunya tiba, Sekte Zhu dan juga Mansion Pangeran An, mereka akan jatuh ke tanganku. Tapi tiba-tiba saja, terdengarlah suara yang mengganggu, dan itu juga menotis bocah Zhou ini. Dan itu juga menotis naganya, dan itu membuat bocah Zhou berujar, "Hei, apa yang terjadi?" Ya, di sini naga milik si kampret ini ia menduga kalau sepertinya itu adalah ulah dari monster laut yang memang tinggal di dekat tempat ini. Oh, baiklah, pergilah dan urus itu. Kau tidak perlu sampai harus membunuhnya, kau cukup untuk mengusirnya saja, sambut bocah ini kepada naga miliknya. Sedangkan untuk gadis ungu ini, ia pun ternotis akan suatu hal, yaitu gua yang memang di dalamnya ada Zhu. Dan itu juga membuat gadis ungu ini berujar, ayah, aku melihat ada sebuah gua yang dapat kita gunakan untuk dapat melarikan diri. Dan aku akan mencari kesempatan untuk dapat melakukannya, ujar gadis ungu ini. Mendengar itu membuat Patu ini berujar, tidak. Dan tianku sudah hancur dan aku tidak bisa berjalan lagi. Ini sungguh sangat disayangkan. Padahal aku pikir cabang sekte kita yang ada di tempat ini akan dapat meningkat. Tapi nyatanya kita malah kehilangan harta sekte yang sangat penting, ujar Patu ini sembari memegang perutnya yang memang terluka sangat parah. Tapi di sini Pato ini yang memaksa untuk dapat berjalan kembali mendekati bocah Zhou itu, membuat gadis ini pun bertanya, ayah, apa yang kau lakukan? Tapi di sini Pato ini pun tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh anaknya, karena di sini ia berujar kepada bocah Zhou itu, Zhou, pemahamanmu tentang api suci itu sungguh sangat terbatas, dan jika kau tidak dapat mengendalikan api itu, nagamu hanya akan mati. Oh ya, kau benar Pak Tua. Dan sebagai seorang Dragon Master tingkat raja, aku sudah tahu resiko itu. Dan aku tetap akan melakukannya, karena memang aku adalah seorang Dragon Master tingkat raja. Dan aku bukanlah seorang tuan putri, ujar bocah ini. Bocah Zhou, aku ingin membuat kesepakatan dengan dirimu. Aku akan memberitahumu tentang ritme pasang surut. Tapi kau juga harus berjanji untuk dapat membiarkan putriku pergi dari tempat ini. Dan dengan bantuan dariku, kesempatan nagamu untuk dapat mengambil Vena bumi itu pasti jauh lebih besar lagi.
Oh, benarkah? Memangnya apakah kau bisa dipercaya? Ujar bocah ini. Ya, kau lihatlah tempat itu. Kau lihat batang pohon itu. Api di tempat itu sungguh meluap-luap. Dan jika kau tidak hati-hati, kau akan memicu ledakan api yang bahkan dapat membakar naga tingkat raja sekalipun. Tapi di sini Pak Tua ini pun yang sedang menjelaskan tentang situasinya, tiba-tiba saja ia pun ternotis dengan Zumingang. Hei, karena memang ketika ia melihat ke arah atas lah ternyata Zumingang ada di tempat itu. Dan untuk bocah Zhao ini ia juga berujar, "Hei, kenapa kau berhenti? Lanjutkan bicaramu." Sedangkan untuk Zhu, ia berujar dengan bahasa isyarat, meminta agar Pak Tua ini melanjutkan bicaranya saja dan biarkan bocah Zhao itu mendapatkan benda yang ada tepat di depan mereka itu. Iya, atas instruksi dari Zhu, Pak Tua ini pun melanjutkan bicaranya. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kuat lagi dari api suci itu, kau harus membiarkan nagamu untuk dapat membuka lapisan dari batang pohon api itu terlebih dulu. Ya, mendengar hal itu membuat si kamret ini ia meminta kepada naganya untuk melakukannya. Fire Dragon, cepat lakukan apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu. Dan ini akan membantumu untuk dapat menjadi naga tingkat raja. Haha, ujar bocah Zhao ini. Dan benar saja, kini salah satu naga milik si kamret itu berjalan mendekati batang pohon api itu. Dan itu menimbulkan ledakan api yang dapat menahan pergerakan dari naga itu. Tapi karena ini adalah naga tingkat atas, hal itu bukanlah masalah bagi dirinya. Terjadilah suatu ledakan ketika naga itu mulai melepaskan lapisan pohon api itu. Di hasil ledakan itu juga kini muncullah sesuatu dari dalam. Dan itu juga membuat bocah Zhao ini berujar, "Hahaha, ini sungguh sangat luar biasa. Dan ketika benda itu keluar dari dalam pohon ini, itu akan dimakan oleh nagaku." Tapi begitu benda itu dimakan, hancur. Gigi dari naga itu pun hancur. Dan itu juga membuat bocah Zhao ini berujar, "Hei, apa yang terjadi? Kenapa inti dari benda itu terlihat seperti sebuah logam? Apakah ini adalah roh yang menjaga pohon suci itu?" Dan di sini untuk bocah Zhao yang memang tidak tahu apa-apa membuatnya pun bertanya, Zuangqi, apa yang terjadi?" Namun begitu ia menoleh ke belakang, lah ternyata udah hilang. Pak Tua itu hilang bersama anaknya. Ya, melihat Pak Tua dan juga putrinya yang telah ia hancurkan ternyata dapat pergi begitu saja dengan sangat cepat. Membuat si kamret ini pun sadar kalau sepertinya pasti ada seorang penyusup ke tempat ini. Maka dari itu, siapa itu? Cepatlah kau keluar dan temui pangeran ini. Dan untuk Pak Tua ini dan juga putrinya, mereka yang sudah aman bersama Zhu di dalam gua, di mana gadis ini ia juga berujar, "Kakak, ayo kita pergi dari sini. Dia sangatlah kuat, dia adalah Dragon Master tingkat raja dan kau bukanlah tandingannya, Kak. Ayo kita pergi dulu." Hei, mendengar itu membuat Zhu pun berujar dengan santuy, "Tenang saja. Kau tidak perlu khawatir, beristirahatlah sebentar di tempat ini dan jangan pergi keluar," ujar dari Zhu dengan dinginnya. Dan selepas mengatakan itu semua, kini Zhu ia pun melompat dan menunjukkan batang hidungnya di hadapan bocah Zhao itu. Dan itu juga membuat bocah Zhao ini yang melihat ada Zhu di depan matanya, ia yakin kalau yang telah membawa Pak Tua itu adalah ulah dari Zumingang. Bahkan ia juga berujar, dasar bocah kampret, pasti kaulah yang telah mengambil dari esensi api suci itu, ya kan? Dan karena kau berani muncul di hadapanku, ayo kita bermain. Larilah kau dengan cepat. Tapi kau juga harus lebih cepat daripada naga milikku. Jika tidak, kau akan menjadi orang pertama yang akan dimakan oleh nagaku yang akan segera naik ke ranah naga tingkat raja, ujar bocah Zhao ini dengan pedenya. Ya, tapi dengan kemampuanmu yang memang selalu bagus dalam hal untuk melarikan diri, aku juga tidak yakin kalau kau pasti akan selamat untuk kali ini. Hei, mendengar hal itu membuat Zhu pun tertawa dan berujar, jangan buat aku tertawa. Mari kita ubah dulu permainannya. Permainan yang akan kita mainkan ini adalah permainan apakah nagamu dapat menahan dari seranganku. Hei, mendengar hal itu membuat bocah Zhao ini pun tertawa. Apakah kau pikir aku takut? Apakah kau pikir aku tidak dapat melihatnya? Kau saat ini hanyalah sampah. Zumingang, kau hanyalah sampah. Apakah kau pikir kau bisa melukai nagaku? Hei, mendengar itu membuat Zhu pun berujar, bocah Zhao, bukankah aku sudah mengatakannya kalau aku ini adalah Dragon Master? Ya, kau Dragon Master. Jadi bagaimana dengan nagamu? Mana? Biarkan aku melihatnya, ujar bocah Zhao itu. Kau mau melihat dan juga merasakan kekuatan dari naga-nagaku? Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkannya, ujar dari Zhu sembari melepaskan aura bertarung milik Moxi.
Ya, di sini Zuya pun menarik kembali pedang moxie miliknya yang saat ini berada di dalam batang pohon api itu dan telah berubah kembali ke dalam bentuk aslinya. Dan untuk moxie yang telah mendapatkan vena bumi, ia kini memiliki penampilan yang cukup berbeda setelah ia bertransformasi. Dan kini Zuya pun melakukan tebasan pertamanya untuk moxie setelah ia bertransformasi. Wuh. Hei, melihat batang pohon itu yang sebelumnya dimakan oleh naganya berubah menjadi pedang, membuat si kampret ini pun meminta kepada naganya, Fire Dragon, cepat hentikan pedang itu. Ia mendapatkan perintah dari tuannya. Di sini Fire Dragon itu milik si kampret Zhou Yu, siap untuk melepaskan serangan ke arah Zu dan juga Moxie. Dan boom! Terjadilah suatu ledakan dan dari balik ledakan itu ternyata di sini Fire Dragon milik si kampret Zhou itu pun harus hangus dan juga gosong. Dan itu tentu saja membuat masternya harus ya, di sini bocah Zhou itu pun harus muntah darah karena kini salah satu naganya telah mati, tewas hanya dalam satu serangan saja. Dan itu juga membuat Zu yang melihat itu ia berujar, "Ho, sejujurnya naga tipe Fire Dragon ini seperti ini, aku bisa membunuhnya 10 ekor hanya dengan satu gerakan saja." Hei, mendengar hal itu tentu saja membuat si bocah Zhou ini tidak terima. Dan ia kini memanggil naga miliknya lainnya lagi, yaitu Fire Dragon tingkat raja. Melihat hal itu membuat Zu pun berujar, "Oh, pantas saja kau sungguh sangat percaya diri karena kau ternyata memiliki 2 naga tingkat raja. Kau sungguh sangat kuat, tapi sayangnya kau harus berhadapan dengan diriku," sambut dari Zu. Hei, diremehkan oleh Zu membuat si kampret ini pun sungguh sangat kesal. Zu Mingang, setelah kau membunuh Fire Dragonku dan yang lainnya kau begitu sombong. Tapi untuk kali ini tidak mungkin. Selain itu, aku juga punya naga tingkat raja lainnya lagi yang akan membunuhmu. Dan kau ingin melawanku hanya dengan pedang roh. Kau terlalu naif. Bocah Zhou. Kau pikir yang sedang bermain-main dengan naga Sheng Zu itu siapa? Apa maksudmu? Apa mungkin kau? Iya, kau benar. Dan di sini Evil Star. Ia datang ke tempat ini dengan naga Sheng Zu milik si kampret itu tepat berada di dalam rahangnya. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.